Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tematik, yaitu pembelajaran 6, masih subtema 1. Jadi kita sudah di penghujung subtema 1. Kita sudah di pembelajaran ke-6. Nah, untuk pembelajaran 6 ini materinya itu saya sudah lihat-lihat, ternyata sangat gampang sekali. Materinya hanya berupa pengulangan dari materi sebelumnya di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5. Adapun yang sedikit berbeda itu mungkin hanya pecahannya saja ya. Kalau kemarin 1/2, 1/3, 1/4-nya itu yang dipecahkan itu adalah 1 buah apel. Nah, sekarang bagaimana kalau banyak apel mau dibagi-bagi? Misalnya ada 8 apel mau dibagi ke dalam 4 bagian. Nah, nanti kita lihat ya. Sebelum kita lanjut, anak-anakku sekalian yang belum sholat duha, silakan sholat duha dulu. Yang belum sarapan, sarapan dulu. Dan jangan lupa, itu sana yang belum mandi ya, mandi dulu baru belajar, oke? Biar segar. Oke, kita baca doa dulu ya sebelum kita lanjutkan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak Guru selalu banggakan, untuk pelajaran kita hari ini kita mulai dari halaman berapa ya? Halaman 25. Oke, ini 26. Oke, 25. Ini ada pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita masih belajar tentang fabel ya. Atau saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih tentang fabel, yaitu anak-anakku diharapkan bisa menguasai isi dari fabel. Kemudian nanti ada bagaimana anak-anakku berdiskusi dan menghargai lawan diskusi. Kemudian membedakan bunyi panjang dan bunyi pendek. Dan kemudian memahami atau memantapkan tentang pecahan. Jadi itu saja, ada 4 anak-anakku yang harus dikuasai di pembelajaran 6. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah pengulangan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. Jadi gampang sekali. Nah, untuk fabel ini nanti anak-anakku bisa membaca puisi Sirakus ya. Berlanjut ke halaman seterusnya, dan kemudian nanti di sini anak-anakku baca berdiskusi. Di sini diskusi yang diskusikan di sini adalah tentang bunyi pendek dan bunyi panjang. Di sini sudah disampaikan bunyi pendek itu detak, jam dinding ya. Kemudian masih ada lagi contoh yang lain seperti langkah kaki, petikan jari ya, tepukan tangan, itu yang bunyi pendek ya. Kemudian yang bunyi panjang itu contohnya di sini adalah bunyi ayam berkokok ya, tapi banyak lagi yang lain seperti bunyi peluit ya, bel di sekolah, atau bunyi-bunyi binatang seperti bunyi kambing ya, sapi atau kuda ya, itu bunyinya panjang semua. Nah, di sini ada barcode untuk ampar-ampar pisang. Nanti anak-anakku juga bisa scan ini, atau nanti saya kirimkan scannya, linknya. Setelah di scan baru diputar. Nanti di dalam lagu tersebut anak-anakku bisa membedakan mana yang panjang dan mana yang pendek ya. Nah, ini yang saya lupa tadi, kalau anak-anakku membaca fabel ini kan ada juga barcode-nya. Nanti bisa sambil dilihat ini tulisannya, kemudian didengarkan fabelnya ya. Kemudian seterusnya, nah di sini ada tugas. Tapi saya tidak akan banyak tugas lagi ya, karena biar anak-anakku lebih santai di rumah. Saya hanya untuk hari ini, kabar gembiranya saya hanya akan memberikan 1 tugas. Kalau yang sebelum-sebelumnya biasa 3 tugas ya, 2 tugas. Dan untuk hari ini
anakku hanya akan mendapatkan satu tugas, dan itu pun tidak mesti dikumpul hari ini, boleh besok ya. Yang penting tugasnya masuk ya, yang penting tugasnya dikerja. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, mengamati. Apa yang akan kita amati ini, kita baca dulu ya. Lani bangun pada pagi hari, setelah mandi ia sarapan pagi. Ia menyediakan ibu menyediakan roti tawar, buah apel dan buah pisang. Nah, ini nanti buah rotinya, buah apelnya dan pisangnya nanti akan kita bagi-bagi ya. Dan ada yang banyak, ada yang sedikit. Kita harus bagi rata, oke? Nah, ada 8 lembar roti tawar di meja. Ini ada 8 ya. Kemudian ibu membagi roti untuk 4 orang sama banyak. Setiap orang memperoleh 1/4 bagian dari seluruh roti ya. Nah, ini rotinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sudah terbagi dalam 4 bagian. Jadi kalau 4 bagian itu namanya, satu bagian itu namanya 1/4. Ingat, 1 itu adalah menunjukkan jumlah bagiannya, dan per 4 itu dinamakan penyebut, itu adalah menunjukkan dari keseluruhan. Karena 1/4 berarti ini 1/4 berarti 1 dari 4. Ini 1 dari 4, 1 dari 4 ya. Itu bacanya ya. Oke, kita lihat bagaimana rotinya ibu membaginya. Nah, ini dia. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 roti ini dibagi ke dalam 4 bagian. Berarti setiap bagian ada berapa roti? Oke, oh betul sekali, ada 2 roti. Satu bagian ini, 1/4 ini, di dalamnya ada 2 roti ya, oke. Ada 8 lembar roti tawar. Ibu membagi roti tawar menjadi 4 kelompok sama banyak. Setiap kelompok roti dapat dijadikan dengan pecahan 1/4. Jadi 1/4 bagian dari 8 roti adalah 2 roti. Ini kelihatan 2 roti. Nah, langsung saja ya. Apelnya dengan pisangnya bagaimana caranya? Oke, saya akan perlihatkan dulu ya. Saya coba buka paint supaya bisa supaya bisa di garis-garis dilingkari. Oke, ini anakku sudah pelajari ya, sudah pelajari di tik. Oke, saya kasih besar-besar, nggak usah terlalu besar lah, penting kelihatan. Nah, ibu membagi 12 apel menjadi 3 kelompok sama banyak ya, dibagi 3, ada 12 apelnya. Setiap bagian yang dilingkari menyatakan pecahan. Nah, ini 1, bagi 3 dulu ya, 2, 3. Oke, nah sudah menjadi 3 bagian. Ingat, ini adalah 1/3, ini juga 1/3, ini juga 1/3 ya, ini 1/3 juga ya. Oke, setiap bagian yang dilingkari menyatakan pecahan 1/3 ya. Mohon maaf kalau tulisannya Pak Tasmin jelek ya, karena Pak Tasmin pakai mouse. Kemudian jadi 1/3 ini tadi ini ya, ini 1/3 bagian dari 12 apel adalah berapa apel? Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, di sini 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah selesai, silakan anak-anakku kerja untuk pisangnya, kerja sendiri ya. Oke, walaupun hari ini tidak mesti dikumpul, tapi harus dikerja ya. Oke, nggak mesti dipoto dan dikirim, nggak usah. Oke, kita kembali ke yang tadi di bukunya. Yang terakhir adalah penugasannya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nanti saya juga akan kirimkan lagi petunjuk di classroomnya ya, tetap ada classroomnya, sedikit materi, kemudian hanya berupa petunjuk sih ya. Nah, ini tuliskan masing-masing contoh. Ini boleh dikerja, tapi untuk latihan saja, tidak mesti dikirim. Kemudian lingkari gambar untuk menjawab soal berikut. Ini sudah dikasih, sudah ada bocoran. Jangan asal menyentuh. Kalaupun menyentuh harus tahu dulu ya. Ini bukunya. Anita mempunyai 8 buku. Ia meminjamkan setengah bagian dari 8 buku tersebut. Berapa banyak buku yang dipinjam? Nah, setengah itu berapa? Tuh, betul sekali, 1/2. Nah, kalau ini nomor 3, tuliskan secara singkat isi cerita judul puisi.
Ini anak-anakku sudah berulang-ulang menuliskan secara singkat dengan bahasanya sendiri. Yang mau dilihat apakah anak-anakku paham dengan fabel yang sudah dibaca atau dongeng yang sudah dibaca. Kemudian setelah dituliskan, tulisannya sudah benar tidak penggunaan tanda bacanya, penggunaan huruf kapitalnya atau belum. Dan ini sejauh ini Bapak Guru lihat rata-rata sudah bagus. Jadi untuk saat ini Bapak Guru tidak akan menugaskan ini lagi. Tugasnya akan berbeda. Ya, silahkan dilihat nanti di classroomnya, tugas apa yang Bapak Guru akan berikan. Ya, oke, sekian dulu anak-anakku sekalian. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Dan bukan cuma virus corona, tetapi segala macam penyakit dan mara bahaya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.